Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi sebuah pohon. Indonesia bisa dianalogikan seperti sebuah pohon, dari akar hingga buah. Setiap bagian mewakili elemen penting negara, dasar nilai, hukum, kebijakan, dan kesejahteraan rakyat. Melalui gambaran sederhana ini, kita dapat melihat dengan jelas di mana letak kerusakannya dan bagaimana cara memulihkannya, agar Indonesia kembali tumbuh subur dan memberi manfaat bagi semua. Kondisi negara Indonesia seperti pohon subur. Indonesia adalah pohon kehidupan yang tumbuh di tanah subur Nusantara. Pohon ini berdiri untuk memberi naungan, buah, dan kehidupan untuk seluruh rakyat. Agar tetap kokoh, setiap bagiannya harus berfungsi sesuai peran. Yang pertama, akar pohon adalah Pancasila. Dasar negara dan sumber nilai yang menyalurkan semangat persatuan ke seluruh kehidupan bangsa. Akar yang kuat membuat pohon tidak mudah tumbang oleh badai kepentingan. Naik ke atas batang pohon adalah UUD 1945 dan sistem hukum yang menegakkan keadilan. Dari batang yang lurus, energi kehidupan mengalir ke seluruh ranting, memastikan hukum bekerja untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Ranting besar melambangkan undang-undang dan kebijakan nasional yang menentukan arah pertumbuhan bangsa. Ranting kecil menggambarkan birokrasi dan peraturan teknis. Bila bersih dan efisien, kebijakan berjalan tanpa hambatan. Daun adalah kebijakan daerah dan pelaksanaannya di lapangan, tempat rakyat merasakan langsung manfaat dari sebuah negara. Buah dari pohon di Indonesia adalah kesejahteraan dan keadilan sosial, hasil dari kerja bersama seluruh unsur bangsa. Dan pemilik pohon lagi-lagi adalah rakyat, yang berhak memetik buahnya. Pendidikan yang layak, pekerjaan yang bermartabat, serta kehidupan yang damai. Jika akar dijaga, batang ditegakkan, dan ranting ditata, dan daun disuburkan, maka pohon Indonesia akan terus tumbuh subur, memberi keteduhan, harapan, dan kehidupan yang adil bagi semua. Kondisi negara Indonesia saat ini seperti pohon yang sedang sakit. Indonesia hari ini diibaratkan pohon besar yang tampak megah dari luar, namun sesungguhnya sedang sakit. Rakyat sebagai pemilik pohon tidak lagi diberi ruang untuk merawatnya. Dari kejauhan, mereka melihat seolah pohon masih berbuah. Padahal buah itu hanya hiasan, bukan hasil dari kehidupan sejati pohon tersebut. Akar dari sang pohon yang diibaratkan sebagai Pancasila, dasar negara yang seharusnya menancap kuat dan menyalurkan nilai-nilai luhur bangsa. Kini, akar itu hanya menggantung di permukaan tanah. Pancasila hanya diucapkan, bukan dihayati. Tanpa akar yang menyerap nilai, pohon kehilangan sumber kekuatannya. Batang pohon
yang diibaratkan sebagai konstitusi dan sistem hukum. Dahulu tegak dan kokoh, namun kini terlihat keropos dan ditarik kepentingan. Konstitusi mudah dipelintir, hukum kehilangan arahnya, dan batang ini tak lagi sanggup menopang cabang di atasnya. Ranting besar adalah undang-undang dan kebijakan nasional yang kini bengkok. Banyak kebijakan yang lahir dari kompromi elit, bukan dari kebutuhan rakyat. Ranting kecil adalah birokrasi dan peraturan teknis yang saat ini kusut dan tumpang tindih, membuat aliran kehidupan tersumbat hingga ke ujung daun. Daun yang disimbolkan sebagai kebijakan daerah dan pelaksana dari lapangan telah layu tanpa nutrisi dari akar dan batang. Energi untuk menumbuhkan kehidupan rakyat telah hilang. Dan buah, simbol kesejahteraan dan keadilan sosial hampir tak lagi tumbuh. Yang tersisa hanyalah buah palsu yang digantungkan agar rakyat percaya pohon masih subur. Bahkan buah ini diambil dari supermarket dan ditempelkan dengan lakban di pohonnya. Rakyat sebagai pemilik pohon kini hanya disuguhi ilusi. Pohon yang seharusnya memberi kehidupan justru rapuh penuh hama dan kehilangan daya tumbuhnya. Jika akar tidak dipulihkan, batang tidak ditegakkan kembali, pohon Indonesia akan berdiri besar tapi mati perlahan dari dalam. Solusi perbaikan negara jika dianalogikan pohon sakit. Pohon Indonesia hanya bisa pulih jika akarnya diperbaiki. Akar itu adalah nilai dasar bangsa yang harus kembali menancap kuat di kehidupan rakyat. Untuk itu perlu dibentuk tim ahli pertanian bangsa yang merupakan gabungan dari tokoh intelektual, budayawan, dan pemuka adat, rohaniawan, serta TNI dan Polri yang berintegritas. Mereka bertugas memulihkan akar, memulihkan batang hukum dan konstitusi, menata ranting kebijakan, hingga memastikan buah kesejahteraan dapat dipetik oleh semua rakyat. Tugas mereka bukan membuat kebijakan baru, melainkan menyembuhkan sistem, membersihkan akar dari parasit korupsi, menata kembali jalur nutrisi berupa hukum dan birokrasi, serta memastikan nilai dasar bangsa benar-benar bekerja dalam praktik. Rakyat tetap menjadi pemilik dan pengawas utama. Mereka harus ikut menjaga selama proses perbaikan berjalan, agar berjalan secara jujur, terbuka, dan berpihak pada kepentingan bersama. Dengan akar yang kuat dan sistem yang sehat, batang pemerintahan akan kokoh, ranting kebijakan teratur, daun kehidupan hijau kembali, dan pohon Indonesia berbuah kesejahteraan nyata bagi semua. Pertanyaannya, apakah ganti presiden saja sudah cukup? Mengganti presiden tidak cukup untuk memperbaiki keadaan bangsa. Dalam analogi pohon, presiden hanyalah bagian dari daun dan ranting. Sementara penyakit utama ada di akarnya. Selama akar, yakni dasar negara tidak dipulihkan, siapapun presidennya akan tetap terjebak dalam kerusakan yang sama. Perubahan sejati hanya bisa terjadi jika akar bangsa, yaitu dasar negara, kembali kuat. Sehingga rakyat berdaulat, hukum kembali tegak, dan sistem berjalan dengan jujur. Setelah itu, presiden barulah dapat tumbuh sebagai bagian dari pohon yang sehat dan berbuah bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah cukup menunggu pemilu? Menunggu pemilu 5 tahunan saja tidak akan membawa perubahan yang besar. Jika Indonesia diibaratkan sebuah pohon, menunggu pemilu sama seperti menanti panen tanpa memastikan akarnya sehat. Pohon tidak akan berubah manis jika akarnya rapuh dan batangnya keropos. Masalah yang ada di bangsa kita bukan hanya soal pemimpin, tetapi bagaimana sistem dan nilainya dijalankan. Karena itu, rakyat tidak bisa hanya menunggu. Mereka harus ikut merawat pohon bangsa setiap hari. Misalnya, mengawasi lembaga negara, menjaga kejujuran hukum, dan memperkuat nilai dasar kebangsaan. Dengan cara ini, pemilu bukan hanya sekedar rutinitas 5 tahunan, melainkan hasil dari kerja bersama yang terus-menerus.
Jika akar dan batang sudah kuat, maka siapapun pemimpin terpilih akan mampu menumbuhkan buah kesejahteraan yang nyata bagi semua rakyat. Kami